Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap khatib dalam khutbahnya. Selain itu, khatib juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mengingatkan jamaah tentang wasiat ketakwaan. Oleh karenanya, pada momentum khutbah kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah dan menyampaikan sholawat pada Rasulullah sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Yakni dengan senantiasa lebih semangat lagi menjalankan segala perintah Allah dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan upaya inilah kita akan mampu terus berada pada jalur yang telah ditentukan oleh agama, sehingga tidak melenceng dan tersesat ke jalan yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus terus kita daki hingga medan menurun dan mendatar tidak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan kekal, yang paling baik dalam perjalanan. Wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tasayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya." Hisablah diri atau introspeksi kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut
wal ajizu man atba'a nafsahu huwa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Al-Qur'an Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri ini. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan. Yang pertama adalah sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah manfaat atau madarat? Atau apakah semakin mendekat atau malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran surat Yasin ayat 65. Yang kedua adalah upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Yang ketiga adalah momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Allah berfirman, "Wa atiullaha wa atiur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin." Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Yang keempat adalah memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan komitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin,
maka ia orang yang dilaknat atau orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang kelima, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian ini, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini kita berada pada ujung tahun dan akan memasuki tahun baru yang menjadi waktu ideal untuk melakukan introspeksi diri. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang baik dari Allah dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramul awliya akramul awwalina wal akhirin al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fakhshaa'a wal munkar wal bahya wa suyufal mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.